MotoGP, buat kalian yang penasaran dan baru bergabung di channel MotoGP Reborn, terus support channel kami dengan cara like, share, dan juga subscribe. Selamat menyaksikan! In MotoGP. Meregali optimis duo ridernya bisa raih hasil positif di 3 seri selanjutnya. Direktur tim Monster Energy Yamaha, Massimo Meregali, sangat optimis hadapi balapan di 3 seri ke depan. Dirinya menilai motor Yamaha cocok dengan sirkuit Misano di San Marino dan sirkuit Catalunya di Barcelona. Balapan seri ke-6 dan ke-7 akan digelar di tempat yang sama, yakni sirkuit Misano. Sementara balapan seri ke-8 akan berlangsung di sirkuit Catalunya. Meregali yakin hasil maksimal bisa diraih dua pembalapnya, Valentino Rossi dan Maverick Viñales, di 3 balapan tersebut. Kami akan menjalani 2 putaran di Misano dan 1 putaran di Catalunya pada September. Sirkuit ini jauh lebih sesuai dengan paket kami, jadi kami bertujuan untuk menggunakan ini secara maksimal di sana. Rossi tercatat menang sebanyak 3 kali di sirkuit Misano. Kemudian di sirkuit Catalunya, catatan yang jauh lebih apik berhasil diukir The Doctor dengan 10 kemenangan. Hasil positif tentu saja penting didapat karena Yamaha sendiri harus menelan pil pahit di beberapa seri sebelumnya. Itu terlihat ketika hanya Rossi yang bisa finish di posisi 5 besar dalam beberapa balapan. Danilo Petrucci semakin antusias membela tim satelit KTM Tech3 di musim depan. Danilo Petrucci sangat terkesan dengan penampilan KTM di MotoGP 2020. Kini ia mengaku semakin tak sabar untuk membela tim satelit KTM, yakni Tech3. KTM terus menuai hasil manis. Hasil api pertama diraih pembalap tim pabrikan mereka, Brad Binder. Lalu hasil positif KTM berlanjut ke MotoGP Styria yang berhasil dimenangi pembalap tim satelit mereka, Miguel Oliveira. Tak hanya lewat Oliveira, 1 pembalap lain dari KTM juga berhasil naik podium, yakni Pol Espargaro yang berhasil finish di urutan ketiga. Sederet hasil manis KTM membuat Petrucci semakin antusias untuk membela KTM di musim depan. Saya melihat beberapa peningkatan dan ketika saya mendapat kesempatan, saya akan pergi bersama mereka. Saya sangat percaya dengan proyek mereka. Saya tidak sabar untuk naik motor itu, ujar Petrucci dikutip dari Speedweek. Maverick Viñales mengaku beruntung bisa selamat dari insiden di MotoGP Styria. Maverick Viñales merasa beruntung bisa selamat dari insiden di MotoGP Styria. Meski gagal menyelesaikan balapan, ia tetap bersyukur tak mengalami luka dari insiden tersebut. Viñales mengalami kecelakaan saat hendak memasuki tikungan pertama. Masalah pengereman menjadi penyebab dirinya sengaja menjatuhkan diri dari motornya. Motor Viñales yang terus melaju lurus akhirnya menabrak pembatas dan terbakar. Red flag pun dikibarkan. Balapan dihentikan sementara karena Stewart akan membersihkan lintasan. Viñales kembali ke paddock dan hanya bisa menyaksikan jalannya balapan karena motornya sudah hancur dan terbakar. Kecelakaan hari itu luar biasa. Saya tidak pernah merasakan perasaan seperti itu sebelumnya, di mana saya benar-benar kehilangan rem dan harus melompat. Viñales pun harus melorot di klasemen sementara MotoGP 2020. Kini ia hanya menempati urutan kelima dengan koleksi 48 poin. Valentino Rossi tuntut penyelenggara balapan lebih teliti dan tegas soal peraturan. Sejumlah pihak menilai banyaknya kecelakaan di sirkuit Red Bull Ring lantaran tipe lintasan yang tidak aman, terutama saat memasuki tikungan pertama dan ketiga. Namun menurut Rossi, sirkuit Red Bull Ring sudah menjadi lebih aman. Kendati demikian, menurut Rossi, hal yang membuat kondisi menjadi tidak aman adalah banyak pembalap yang kerap melanggar peraturan. Mereka sengaja melakukan late braking untuk mempertahankan kecepatan hingga akhirnya mereka menyentuh batas trek, yakni area hijau. Berdasarkan peraturan yang ada, seharusnya pembalap tidak diperbolehkan menyentuh area hijau. Namun pihak penyelenggara sering kurang memperhatikan hal ini. Rossi pun menuntut agar pihak penyelenggara bisa lebih tegas dalam menjalankan peraturan. Dirinya ingin agar pembalap yang menyentuh area hijau harus didiskualifikasi atau dihukum. Raih hasil manis, Dani Pedrosa dapat pujian dari Jorge Lorenzo. Test rider Yamaha Jorge Lorenzo memuji kinerja apik yang ditunjukkan Dani Pedrosa. Berkat kerja kerasnya, ia berhasil membawa KTM menuai hasil manis di MotoGP 2020. Pedrosa memang mendapat sorotan besar belakangan ini.
sebab KTM berhasil menorehkan penampilan apik dalam beberapa balapan di MotoGP 2020. Ia dinilai telah menunjukkan kinerja yang sangat apik dalam mengembangkan motor KTM. Karena itu, motor kompetitif akhirnya tercipta pada musim ini yang membawa KTM mampu unjuk gigi memperebutkan kemenangan. Selamat atas perjalanannya luar biasa dan solid dalam balapan yang rumit. Selamat kepada KTM dan Dani Pedrosa untuk pekerjaan yang sangat baik dengan motor itu. Ujar Lorenzo dikutip dari Tutto Motori Web. Dekat kampung halaman, Rossi antusias hadapi 2 seri di sirkuit Misano. Valentino Rossi menyambut antusias balapan di seri berikutnya yang akan berlangsung di sirkuit Misano. Sebab balapan tersebut berlangsung tak jauh dari kampung halaman Rossi di Tavulia. Sirkuit Misano akan menggelar 2 seri balapan. Balapan pertama berlangsung pada 13 September dengan tajuk MotoGP San Marino, kemudian balapan kedua akan digelar pada 20 September dengan tajuk MotoGP Emilia-Romagna. Rossi menyambut antusias 2 balapan tersebut. Dirinya yakin hasil manis bisa diraih di sirkuit Misano. Selain karena kondisi trek yang sudah dikenalnya, Rossi juga menyadari bahwa motor balap Yamaha cocok dengan sirkuit di sana. Sekarang kami harus bekerja dan berharap di Misano kami lebih bisa kompetitif. Saya tinggal sangat dekat dengan sirkuit itu dan tahun lalu kami kuat. Kami berharap bisa berjuang untuk posisi teratas lagi tahun ini. Andrea Dovizioso anggap motor Ducati masih inkonsisten. Andrea Dovizioso enggan jemawa menatap gelar juara MotoGP 2020 sebab kinerja motor di timnya dinilai masih inkonsisten sehingga tak bisa membuatnya memiliki jaminan bakal menjadi juara. Perebutan gelar juara MotoGP 2020 belum sepenuhnya terkendali untuk 1 atau 2 pihak. Beberapa nama masih punya kans untuk menjadi juara. Nama Dovizioso sendiri turut menjadi pembalap yang difavoritkan menjadi juara musim ini. Sebab ia berhasil menunjukkan aksi apik dan poinnya kini hanya terpaut 3 angka dari Fabio Quartararo yang memuncaki klasemen sementara. Mendapati hasil ini, Dovizioso enggan berbesar hati. Sebab Dovizioso menyadari bahwa motor balap Ducati masih tampil kurang apik di sejumlah sirkuit. Situasi di kejuaraan bagus, tapi saya tidak memiliki perasaan yang baik saat ini. Karena saya merasa kami tidak memiliki situasi yang terkendali untuk mendorong di beberapa trek. Hasil MotoGP Emilia-Romagna 2020. MotoGP Emilia-Romagna 2020 berjalan sengit sejak awal balapan. Pembalap Monster Energy Yamaha, Maverick Viñales, berhasil keluar sebagai pemenang dalam balapan seri ke-7 musim ini. Drama di sirkuit Misano sudah terjadi sejak lap pertama. Pembalap KTM Red Bull, Brad Binder, terjatuh sesaat setelah balapan dimulai. Sementara itu, terjadi perebutan posisi pertama antara pembalap Pramac Ducati, Francisco Bagnaia, dan Maverick Viñales. Bagnaia sempat memimpin balapan beberapa saat sebelum disalip Viñales. Meski begitu, Viñales tidak bisa melepaskan diri dari kejaran Bagnaia. Ketika Viñales bertarung dengan Bagnaia, Valentino Rossi justru gagal menyelesaikan balapan. Dirinya harus terjatuh pada lap kedua. Viñales terus berusaha mempertahankan posisi pertama dari kejaran Bagnaia. Namun akhirnya dirinya harus menyerahkan posisi pertama kepada Bagnaia pada lap ke-6. Pecco terus memacu motor agar tercipta jarak cukup jauh dari Viñales. Upaya Bagnaia berbuah hasil karena perlahan jarak antara dirinya dengan Viñales semakin jauh. Sementara itu, nasib sial justru menimpa Jack Miller. Pembalap asal Australia itu harus lebih dulu kembali ke pedok pada lap ke-9 karena masalah teknis. Gugurnya Miller membuat harapan Pramac Ducati pun ada di pundak Bagnaia. Namun harapan besar tim Ducati harus sirna. Bagnaia justru terjatuh di tikungan ke-6 pada lap ke-21. Viñales yang sebelumnya tertinggal memanfaatkan momen itu untuk merebut posisi pertama. Viñales terus melaju hingga memenangkan balapan di sirkuit Misano. Sementara itu, posisi kedua menjadi milik pembalap Suzuki X-Star, Joan Mir. Sedangkan pembalap KTM Red Bull, Pol Espargaro, finish di posisi ketiga. Pol sejatinya finish di posisi keempat, tetapi ia berhak berada di posisi ketiga karena Quartararo menerima penalti 3 detik akibat menyentuh area hijau. MotoGP Emilia-Romagna bukan jadi seri balapan untuk Rossi dan kedua anak didiknya.
MotoGP Emilia-Romagna 2020 menjadi panggung Valentino Rossi dan rider jebolan Akademi VR46, yakni Francisco Bagnaia dan Franco Morbidelli. Diprediksi bakal berjaya, 3 pembalap asal Italia itu harus mengalami nasib buruk di seri balapan kali ini. Morbidelli yang notabene pemenang MotoGP San Marino akhir pekan lalu, menjadi pembalap pertama yang merasakan hasil negatif. Balapan baru berjalan 1 putaran, Morbidelli gagal melanjutkan balapan setelah sang kuda besi ditabrak rider Aprilia, Alex Espargaro. Saat itu Alex Espargaro yang gagal menjaga keseimbangan terjatuh hingga motornya menabrak Morbidelli. Tak lama berselang, giliran The Doctor yang terjatuh saat hendak melewati tikungan ketujuh. Sebenarnya Valentino Rossi sempat melanjutkan balapan, namun dirinya memutuskan untuk tidak melanjutkan balapan setelah menjalani beberapa putaran usai terjatuh. Sementara Bagnaia harus terjatuh ketika balapan menyisakan 7 putaran. Bagnaia gagal mengendalikan sang kuda besi sehingga dirinya tersungkur dan gagal melanjutkan balapan. Alhasil, Bagnaia, Morbidelli, dan Valentino Rossi gagal mengulangi sukses di balapan pekan lalu. Terlepas dari hasil buruk yang dialami mereka, semoga Valentino Rossi dan seluruh anak didiknya dapat kembali sukses pada seri-seri balapan selanjutnya. Menang hoki, Maverick Viñales berhasil patahkan kutukan di sirkuit Misano. Maverick Viñales tampil sebagai pemenang pada balapan MotoGP Emilia-Romagna 2020 di sirkuit Misano. Ini adalah kemenangan pertama yang didapat Viñales di kejuaraan dunia MotoGP 2020. Hal ini tentunya membuat Viñales merasa sangat senang. Apalagi dirinya berhasil mematahkan kutukan yang telah bertahan selama 10 tahun lamanya di sirkuit Misano. Sebelum ini terdapat mitos jika pembalap yang berhasil meraih pole position di sirkuit Misano, maka tidak akan menjadi pemenang. Mitos ini tercipta lantaran dalam 1 dekade terakhir tidak ada satupun peraih pole position di Misano yang kemudian menjadi pemenang pada balapan di hari berikutnya. Terakhir kali pembalap yang mampu meraih pole position dan kemenangan balapan pada periode yang sama di sirkuit Misano adalah Dani Pedrosa. Hal tersebut terjadi pada seri MotoGP San Marino 2010, kala Pedrosa masih membela Repsol Honda. Setelah itu, tak ada satupun pembalap yang mampu mengulanginya, termasuk Marc Marquez. Sepanjang keikutsertaan di pentas MotoGP, Marquez telah 3 kali menjadi pemenang di Misano. Namun, ia memenangkannya saat tidak menempati pole position. Pada balapan akhir pekan lalu, Viñales kembali tampil sebagai yang tercepat di sesi kualifikasi dan berhak atas pole position. Sayangnya, Viñales gagal memanfaatkan keuntungannya. Dirinya hanya mampu finish di posisi ke-6 pada akhir pekan lalu. Barulah pada gelaran MotoGP Emilia-Romagna 2020, Viñales tampil sempurna. Setelah menjadi yang tercepat di kualifikasi, dirinya kembali meroket pada saat balapan. Meskipun tak bisa dipungkiri, keberhasilan Viñales memenangi balapan disebabkan kegagalan Francisco Bagnaia yang harus terjatuh dari motornya. Joan Mir belum puas jadi runner-up di MotoGP Emilia-Romagna 2020. Joan Mir kembali merasakan status sebagai runner-up di seri MotoGP 2020. Terbaru, status itu diraihnya saat tampil di seri MotoGP Emilia-Romagna yang berlangsung di sirkuit Misano. Meski sebenarnya bahagia, namun Joan Mir ternyata tidak terlalu puas dengan balapan kali ini. Bukan hasilnya yang membuat Mir kurang puas, melainkan awal balapan. Mir hanya bisa menempati posisi ke-11 saat melakoni sesi kualifikasi MotoGP Emilia-Romagna. Akan tetapi, meski mengawali balapan dari posisi ke-11, nyatanya Mir tetap bisa memperbaiki posisinya seiring berjalannya waktu. Namun ia tetap tak bisa mengejar Maverick Viñales yang keluar menjadi pemenang di balapan tersebut. Hal ini lantaran jarak antara Mir dan Viñales terlalu jauh. Tentu, jika Mir bisa mengawali balapan dari posisi yang jauh lebih baik, mengejar Viñales mungkin saja bisa ia lakukan. Mir berharap semoga balapan pekan depan pada seri MotoGP Catalunya, dirinya bisa melalui kualifikasi dengan baik. Saya tahu saya perlu meningkatkan hasil kualifikasi saya dan itu adalah sesuatu yang telah kami coba perbaiki. Akan tetapi, intinya saya sangat senang bisa berjuang untuk naik podium meski memulai balapan dari peringkat ke-11. Jelas Mir dilansir dari laman resmi Suzuki. Alasan Valentino Rossi akhirnya memilih gabung bersama Petronas Yamaha SRT.
Valentino Rossi akan bertandem dengan Franco Morbidelli, anak didiknya dari Akademi VR46 untuk membantu tim satelit Petronas Yamaha SRT bersinar di musim depan. Ternyata alasannya bergabung karena Rossi percaya bahwa Petronas Yamaha SRT adalah tim yang menjanjikan. Apalagi di musim ini, Petronas Yamaha SRT sedang memuncaki klasemen sementara tim MotoGP 2020. Selain menjanjikan, Rossi juga melihat Petronas Yamaha SRT memiliki manajemen tim yang baik. Semuanya diatur dengan rapi dan sangat serius untuk membuat tim tersebut bersinar di kelas MotoGP. Namun alasan utama Rossi tetap balapan dan bergabung dengan Petronas adalah karena ia masih ingin membuktikan diri jika ia masih bisa tampil baik. Apalagi kini Rossi sedang bekerja dengan kepala kru barunya David Munoz. Rossi percaya kerjasamanya dengan Munoz bakal memperlihatkan hasil manis dan atmosfer di tim Petronas Yamaha SRT dirasanya sangat spesial dan mampu membantu keinginannya menjadi juara bisa terwujud. Saya sangat senang pindah ke Petronas Yamaha SRT. Mereka tim yang masih muda, tetapi mereka telah terbukti menjadi tim papan atas. Tahun ini saya juga mengganti kepala kru saya. Saya senang dengan David Munoz, dan saya pikir kami belum mencapai yang terbaik. Ucap Rossi dilansir dari Crash. Hasil MotoGP Catalunya 2020. MotoGP Catalunya 2020 berlangsung sengit sejak awal balapan dimulai. Nasib buruk harus dialami Andrea Dovizioso. Johan Zarco yang tidak bisa mengendalikan motor di tikungan kedua harus terjatuh dan mengenai Dovizioso yang berada di sampingnya. Morbidelli sempat memimpin balapan. Namun Fabio Quartararo yang berada di posisi ketiga perlahan naik menyalip Valentino Rossi serta mampu menyalip Morbidelli di trek lurus. Masalah sempat dialami Morbidelli di trek lurus ketika akan memasuki tikungan pertama hingga ia melebar dan Valentino Rossi berhasil merebut posisi kedua. Posisi terus bertahan hingga akhirnya nasib buruk harus kembali dialami Valentino Rossi ketika balapan menyisakan 10 putaran. Dirinya tidak mampu melanjutkan balapan karena harus terjatuh ketika akan masuk di tikungan kedua. Posisi kedua beralih kembali menjadi milik Morbidelli, dan Joan Mir yang berada di posisi keempat akhirnya menempati posisi ketiga diikuti Alex Rins di belakangnya. Namun saat balapan menyisakan 2 putaran, Joan Mir berhasil menyalip Morbidelli di trek lurus. Alex Rins pun mampu menyalip Morbidelli. Hingga bendera finish berkibar, Quartararo menempati posisi pertama diikuti duo rider Suzuki, yakni Joan Mir di posisi kedua dan Alex Rins di posisi ketiga. Prediksi podium yang akan dikuasai Yamaha akhirnya runtuh di tangan Suzuki. Lin Jarvis akan beri dukungan penuh untuk Valentino Rossi. Bergabungnya Valentino Rossi ke Petronas Yamaha SRT tidak terlepas dari tawaran yang diajukan Yamaha. Pabrikan asal Jepang itu lebih dulu merekrut Fabio Quartararo untuk ditempatkan di tim utama Monster Energy Yamaha. Yamaha lantas menawarkan Valentino Rossi untuk bergabung ke tim satelit Petronas Yamaha SRT. Kendati bergabung di tim satelit, Yamaha akan memberikan motor YZR M1 edisi terbaru dengan spesifikasi pabrikan. Tawaran itu akhirnya disambut baik. Kami meyakinkan Valentino pada musim dingin dia bisa bertahan bersama kami dengan kontrak bersama pabrikan pada 2021 dengan dukungan penuh dari Yamaha serta motor pabrikan di Petronas. Papar Lin Jarvis dikutip dari Speedweek. Lin Jarvis sendiri yakin Valentino Rossi akan tetap bisa tampil kompetitif di tim Petronas Yamaha SRT. Dirinya pun berharap Rossi bisa meraih gelar juara dunia bersama Yamaha sebelum memutuskan untuk benar-benar pensiun. Kekecewaan dan salam perpisahan Rossi untuk kedua kru mekaniknya. Meski Rossi pada akhirnya akan bergabung bersama Petronas Yamaha SRT, ada satu hal yang disesali The Doctor. Dirinya tidak bisa membawa serta seluruh kru di timnya sekarang untuk ikut bersamanya di tim Petronas pada musim depan. Petronas Yamaha SRT pasalnya sudah memiliki kru tertentu yang mereka siapkan untuk mendampingi Rossi. Di sisi lain, Rossi hanya boleh mengajak 3 orang dari timnya sekarang, yaitu David Munoz selaku kepala kru, serta Idalio Gavira dan Matteo Flamigni. Sementara itu, 2 mekanik kepercayaan Rossi, yakni Alex Briggs dan Brent Steven, tidak diizinkan untuk bergabung dengannya. Padahal, Briggs dan Steven telah menemani The Doctor selama 20 tahun di ajang balapan. Saya menyesal untuk Alex dan Brent, mereka ingin ikut dengan saya, tetapi itu tidak mungkin. Mereka berdua mengatakan bahwa mereka ingin berada di sisi saya selama saya berkompetisi dan bahwa mereka akan pensiun bersama saya.
Saya akan beri salam perpisahan pribadi untuk mereka, ujar Rossi dikutip dari Tutto Motori Web. Valentino Rossi nantikan balapan di sirkuit Mandalika, Indonesia. Valentino Rossi nyatanya menantikan bisa menjalani balapan di Indonesia, sebab Rossi pernah merasakan sensasi mengaspal di tanah air dan itu membuatnya terkesan. Indonesia akan menjadi salah satu tuan rumah untuk kejuaraan dunia MotoGP 2021. Balapan bakal dihelat di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sebelum ini Indonesia sudah pernah menjadi tuan rumah balapan Grand Prix. Hanya saja yang menjadi venue balapan adalah sirkuit Sentul yang terdapat di Bogor, Jawa Barat. Rossi pun pernah merasakan mengaspal di Sentul. Hal itu terjadi pada musim 1997 kala The Doctor masih berlaga di kelas 125 cc. Meski baru sekali balapan di Indonesia, namun Rossi tidak bisa melupakan kenangan tersebut begitu saja. Pastinya saya sangat senang berada di sana, dan juga sirkuit Mandalika akan sangat menarik. Sebuah lintasan baru, dari nol, saya melihat lokasinya dekat dengan laut, dan saya akan sangat senang untuk datang balapan di sirkuit Mandalika, ujar Rossi dikutip dari laman MotoGP. Valentino Rossi puji ban baru Michelin. Valentino Rossi memuji kinerja produsen ban Michelin yang selalu melakukan pengembangan. Menurut Rossi, hal itu sangat dibutuhkan guna menunjang kinerja para pembalap di atas lintasan. Michelin mendapat kepercayaan untuk kembali menjadi pemasok ban MotoGP pada 2016. Sebelumnya, yakni pada musim 2009 hingga 2015, yang menjadi pemasok ban untuk gelaran MotoGP adalah Bridgestone. Pada umumnya, mereka yang telah mendapat kepercayaan sebagai pemasok ban tidak lagi melakukan pengembangan terhadap produk mereka. Pasalnya, mereka merasa ban buatan mereka sudah sesuai dengan standar yang diberikan pihak MotoGP. Michelin melakukan pekerjaan dengan baik. Ini sangat penting dan sangat memuaskan, karena sering terjadi pada ban standar sehingga pemasok ban menghentikan pengembangan. Ini menarik bagi kami dan untuk seluruh seri MotoGP, ujar Rossi dilansir dari Speedweek. Joan Mir bersyukur tidak jatuh di seri MotoGP Prancis. Pembalap Suzuki X-Star Joan Mir mencoba menerima hasil kurang maksimal yang ia dapatkan di MotoGP Prancis 2020. Dirinya hanya finish di posisi 11 pada balapan yang berlangsung di sirkuit Le Mans tersebut. Bersaing di posisi depan jadi salah satu ambisinya pada balapan kemarin. Hal ini untuk menjaga peluangnya memperebutkan gelar juara dunia MotoGP 2020. Mir yang mengawali balapan dari posisi kurang menguntungkan, sulit mewujudkan targetnya untuk bersaing di posisi depan. Cuaca juga menjadi kendala sebagian besar pembalap. Kondisi lintasan yang cukup basah akibat guyuran hujan juga membuat beberapa pembalap mengalami insiden dan hal itulah yang dihindari Joan Mir. Saya kehilangan banyak waktu di awal balapan di mana saya menghindari kecelakaan dan kemudian saya mulai berjuang keras untuk mendapatkan grip, ujar Mir dilansir dari laman resmi Suzuki X-Star. Terlepas dari hasil kurang memuaskan tersebut, Mir berharap bisa bangkit dengan segera. Dirinya berambisi untuk kembali unjuk gigi pada balapan berikutnya di MotoGP Aragon 2020. Rossi enggan bayar Avintia demi promosi Luca Marini di MotoGP 2021. Valentino Rossi tak menampik jika dirinya berambisi mempromosikan Luca Marini ke kelas Premier. Akan tetapi, The Doctor tidak ingin bila harus membayar satu kursi hanya demi kiprah sang adik di MotoGP 2021. Valentino Rossi beberapa waktu lalu mengungkapkan keinginan melihat Luca Marini mengaspal di MotoGP pada musim depan. Satu-satunya peluang adalah dengan menempatkan sang adik di tim Avintia Racing Ducati. Masa depan tim Avintia sendiri masih belum jelas, sebab Avintia tidak lagi sanggup menjalin kerjasama dengan Ducati. Di sisi lain, Valentino Rossi disebut ingin menggait Ducati demi memuluskan ambisi membentuk tim VR46 di kelas MotoGP. Dengan memiliki tim sendiri, Valentino Rossi bisa menduetkan Enea Bastianini dan Luca Marini pada MotoGP 2021. Namun ambisi itu mendapat perlawanan dari manajer Avintia Racing, Ruben Saus. Pria asal Spanyol itu menyebut jika Rossi harus membayar sejumlah uang. Jika Rossi ingin adiknya di MotoGP 2021, dia harus membayar uang kepada Tito Rabat. Saya baru saja membayar sewa untuk motor Ducati. Kami akan tetap ikut pada MotoGP 2021, sementara pada 2022 belum tentu, ujar Ruben Saus dikutip dari Paddock GP.
Susunan pembalap Avintia Ducati pada MotoGP 2021 sendiri masih belum jelas. Enea Bastianini memang sudah membocorkan dirinya akan bergabung. Satu pembalap lain, yakni Tito Rabat, memang terikat kontrak hingga MotoGP 2021, tetapi nasibnya pun belum jelas. Sensasi Alex Marquez bisa tampil gila di sirkuit Le Mans. Pembalap Repsol Honda Alex Marquez membuat sensasi hebat dalam gelaran MotoGP Prancis 2020. Bagaimana tidak, Alex Marquez yang start dari posisi ke-18 justru mampu menyelesaikan balapan di urutan kedua. Tentunya tak ada yang menduga jika Alex Marquez mampu meraih podium di MotoGP Prancis 2020. Lebih mengejutkan lagi, itu adalah podium pertama yang diraih oleh pembalap Honda dalam kejuaraan dunia MotoGP 2020. Alex Marquez sendiri menilai apa yang dilakukannya tersebut sebagai hal gila. Meski begitu, Marquez sedari awal sudah menyadari bahwa bukan hal yang mustahil untuk bisa membuat kejutan dalam balapan. Itu adalah balapan yang panjang dan sulit. Start dari posisi ke-18 itu gila. Tetapi saya tahu sejak awal bahwa sesuatu itu mungkin. Tentu saja saya tidak memikirkan tentang podium. Jelas Alex Marquez dikutip dari Speedweek. Valentino Rossi, kejadian di MotoGP Prancis sangat memalukan. Valentino Rossi mengalami kecelakaan saat tampil dalam gelaran MotoGP Prancis 2020 di sirkuit Le Mans. Tak ayal kondisi ini membuat Rossi geram dan menyebut kejadian itu sebagai hal yang sangat memalukan. Kecelakaan tersebut pasalnya membuat Rossi gagal finish dalam 3 balapan beruntun. Pada 2 seri sebelumnya, The Doctor juga tak melaju hingga garis finish karena mengalami kecelakaan. Menurut Rossi, kecelakaan yang dialaminya sekarang adalah yang paling memalukan, sebab ia terjatuh sesaat setelah start karena tidak bisa menghindari kerumunan para pembalap. Ini sangat memalukan. Kecelakaan yang terjadi di tikungan pertama adalah yang terparah. Saya tidak bisa merasakan motornya atau melakukan putaran. Sekarang saya dalam momen yang sulit, ujar Rossi dilansir dari Speedweek. Dalam balapan tersebut sebenarnya bukan hanya Rossi yang mengalami kesulitan, para pembalap Yamaha lainnya pun ikut mengalami nasib buruk. Pasalnya, balapan dilangsungkan dengan kondisi lintasan yang cukup basah setelah diguyur hujan. Klasemen sementara MotoGP 2020. Posisi pertama masih ditempati Fabio Quartararo dengan koleksi 115 poin. Hasil tersebut sungguh disayangkan karena El Diablo hanya menambah 7 poin setelah hanya finish di posisi 9. Para pesaing Quartararo juga ikut mendapat hasil minor. Joan Mir yang menghuni peringkat 2 hanya berhasil finish di posisi 11. Dirinya hanya menambah 5 angka sehingga koleksinya menjadi 105 poin. Di posisi 3 ada Andrea Dovizioso yang finish keempat di sirkuit Le Mans. Beruntung Andrea Dovizioso menambah 13 angka sehingga koleksinya menjadi 97 poin. Selisih 18 poin dengan Quartararo diyakini akan semakin menambah seru perebutan gelar juara dunia MotoGP 2020. Peluang pembalap di posisi 4 klasemen yakni Maverick Viñales pun belum sepenuhnya tertutup. Kendati hanya menambah 6 angka, dirinya hanya terpaut 19 poin dari Fabio Quartararo di puncak klasemen. Berikut klasemen sementara MotoGP 2020. Jorge Lorenzo dukung Joan Mir untuk jadi juara dunia MotoGP 2020. Jorge Lorenzo tidak hanya memberi dukungan penuh untuk Joan Mir dari Suzuki X-Star. Lorenzo ingin Mir keluar sebagai juara dunia MotoGP 2020 karena keduanya berasal dari Palma de Mallorca, Spanyol. Selama ini, Mallorca hanya punya satu juara dunia MotoGP yakni Lorenzo. Lorenzo ingin ada pembalap Mallorca lain yang keluar sebagai juara MotoGP. Bakat balap Mir sendiri terlihat sejak tampil di kelas Moto3 pada 2015 hingga 2017. Mir mengakhiri tahun terakhirnya di Moto3 dengan gelar juara. Setelah itu, Mir semusim tampil di Moto2 sebelum naik kelas ke MotoGP pada 2019. Namun debut Mir di kelas MotoGP belum sesuai harapan.
Mir selalu memiliki bakat, baik di Moto3 saat menjadi juara maupun di Moto2. Di MotoGP selalu sulit untuk menjadi debutan, terutama jika Anda memulai dengan motor untuk mencapai target dengan memperoleh hasil. Ujar Lorenzo dikutip dari Tutto Motori Web. Jika Quartararo tidak menjuarai MotoGP 2020, Lorenzo berharap Mir yang mendapatkannya. Jika Mir menjadi juara, dirinya akan menjadi pembalap kedua yang akan mengharumkan Mallorca seperti Lorenzo dulu. Hasil buruk di Prancis belum menutup peluang Jack Miller untuk jadi juara dunia MotoGP 2020. Jack Miller tentu tak ingin mengulang hasil MotoGP Prancis 2020, sebab dirinya tidak mendapatkan 1 poin pun saat balapan di sirkuit Bugatti Le Mans tersebut. Miller sejatinya tampil apik dalam balapan akhir pekan lalu. Ia melesat ke kelompok terdepan bersama 2 pembalap Michelin Ducati. Putaran demi putaran dilalui Miller dengan sangat baik. Namun petaka terjadi pada lap ke-19. Motor Jack Miller mengeluarkan asap yang menandakan ada masalah pada mesinnya. Ia pun harus kembali ke garasi lebih awal sebelum balapan usai. Hasil buruk itu membuat Miller begitu kecewa. Padahal mereka telah berusaha keras agar meraih hasil terbaik pada akhir pekan lalu. Saya melakukan segalanya dengan benar, masalah teknis memaksa saya untuk kembali ke garasi. Seluruh tim bekerja sangat keras. Ketika hal seperti itu terjadi, Anda membuat diri sendiri 2 kali lebih sedih. Ujar Miller dikutip dari Tutto Motori Web. Namun hasil di sirkuit Le Mans tidak serta menutup peluang Jack Miller di musim ini. Dirinya masih mungkin menjuarai MotoGP 2020 meski hanya tersisa 5 seri balapan. Nasib buruk Morbidelli musim ini 3 kali gagal finish karena insiden dengan pembalap lain. Franco Morbidelli memberikan komentar soal dirinya yang sering terlibat insiden dengan rider lain di MotoGP 2020. Dirinya mengaku heran dengan apa yang terjadi pada kiprahnya musim ini. Morbidelli harus mendapatkan hasil mengecewakan di MotoGP Prancis akhir pekan lalu dengan gagal menyelesaikan balapan. Morbidelli menjadi salah satu pembalap yang terkena dampak dari kecelakaan Rossi di balapan tersebut. Insiden tersebut memaksa posisi Morbidelli harus turun ke posisi 17. Sejak saat itu, dirinya kesulitan untuk bisa masuk ke posisi 10 besar sebelum akhirnya mengalami crash pada lap ke-17. Menariknya, dari 3 kegagalan Morbidelli menyelesaikan balapan, kejadian disebabkan karena dirinya terlibat insiden dengan pembalap lain. Pertama kali Morbidelli gagal menyelesaikan balapan di MotoGP Austria usai terlibat insiden parah dengan Johann Zarco. Sementara yang kedua terjadi di MotoGP Emilia-Romagna usai Morbidelli tertabrak oleh Alex Espargaro. Tampaknya saya selalu terlibat di setiap insiden atau kekacauan yang terjadi tahun ini. Sejak insiden Vale, saya menjalani balapan yang berbeda. Harus bertarung dengan para rider KTM dan para rider yang harusnya ada di depan. Jelas Morbidelli dikutip dari GP1. Valentino Rossi belum saatnya untuk pensiun lebih cepat. Ex-manajer Ducati dan Honda, Livio Suppo, menilai jika Valentino Rossi masih kompetitif meski sudah berumur 41 tahun. Suppo mengatakan jika belum waktunya Rossi untuk pensiun lebih cepat. Suppo menyatakan pembalap lain pun juga harus pensiun jika Rossi gantung helm. Dirinya berkata demikian karena para pembalap lain dianggap tidak lebih baik dari Valentino Rossi. Hari ini dia masih jadi 5 pembalap terkuat. Berdasarkan penampilan yang kami lihat, jika dia ingin mundur, sebagian besar pembalap harus melakukannya juga. Ujar Suppo dikutip dari Tutto Motori Web. Berdasarkan performa dalam beberapa musim terakhir, hanya Marc Marquez yang memiliki kemampuan lebih baik daripada Rossi dan pembalap lainnya. Menurut Suppo, Rossi hanya terlalu sering melakukan kesalahan di MotoGP 2020. Itu membuatnya sulit bersaing dalam perebutan gelar juara pada musim ini. Absen di seri MotoGP Aragon, Marquez harus relakan gelar juara MotoGP 2020. Marc Marquez dikabarkan belum comeback di MotoGP Aragon 2020. Dengan absen di seri ke-10 MotoGP 2020 itu, peluang Marquez untuk menjadi juara musim ini pun dipastikan bakal hilang. Sebab musim ini jumlah seri balapan harus dipangkas menjadi 14 seri saja. Dengan absen di MotoGP Aragon 2020, Marquez hanya punya kesempatan untuk mengejar perolehan poin di 4 seri balapan tersisa. Keempat balapan itu adalah MotoGP Teruel, Eropa, Valencia, dan Portugal.
Jika akhirnya Marquez bisa comeback di MotoGP Teruel 2020 yang digelar 2 pekan lagi, dirinya hanya bisa meraih poin maksimal sebanyak 100 poin. Jumlah ini tentu saja tak cukup untuk membawa Marquez bersaing memperebutkan gelar juara. Sebab pemuncak klasemen sementara saat ini, yakni Fabio Quartararo, sudah meraih 115 poin. Sejumlah pihak memprediksi comeback-nya Marquez kemungkinan terjadi di balapan kedua yang berlangsung di sirkuit Aragon yang bertajuk MotoGP Teruel 2020 pada 25 Oktober mendatang. Jadwal lengkap MotoGP Aragon 2020. Gelaran MotoGP 2020 terus berlanjut. Memasuki seri ke-10, balapan bertajuk MotoGP Aragon akan digelar di sirkuit Aragon Spanyol pada Minggu 18 Oktober 2020 malam waktu Indonesia bagian Barat. Balapan akhir pekan ini dipastikan berjalan tak kalah menarik dari seri-seri sebelumnya. Sejauh ini kejutan terus hadir dalam gelaran MotoGP 2020. Di 9 balapan yang telah digelar, wajah yang berbeda terus menghuni podium tertinggi. Pada akhir pekan lalu dalam MotoGP Prancis 2020, Honda bahkan berhasil bangkit dari keterpurukan. Menjalani balapan dalam kondisi basah di sirkuit Le Mans, Alex Marquez dan Steven Bradl mampu menunjukkan aksi manis. Kondisi ini menunjukkan bahwa Honda telah berhasil bangkit saat tampil tanpa Marc Marquez. Tim-tim di MotoGP 2020 pun perlu mengawasi betul penampilan Alex dan Bradl di MotoGP Aragon 2020 jika tak ingin kembali kehilangan kesempatan naik podium. Sebelum menyaksikan balapan sesungguhnya, Valentino Rossi dan kawan-kawan akan tampil dalam sejumlah sesi dalam rangkaian MotoGP Aragon. Berikut jadwal lengkap MotoGP Aragon 2020. Andrea Dovizioso sulit menebak juara seri MotoGP Aragon 2020. Andrea Dovizioso mengaku sulit untuk memprediksi jalannya balapan hingga siapa yang akan jadi pemenang di MotoGP Aragon 2020. Dirinya meyakini persaingan tak akan jauh berbeda dari seri balapan yang telah berlalu. Melihat kondisi ini, Dovizioso mengatakan jika prediksi balapan hingga pemenang akan terlihat saat semuanya sudah berada di lintasan. Prediksi itu pun bisa bertahan jika kondisi cuaca tak berubah dari satu hari ke hari berikutnya. Jika nantinya kondisi cuaca mengalami perubahan seperti di Le Mans Prancis, prediksi soal pemenang bisa saja meleset. Dirinya mengatakan jika cuaca yang berbeda juga sangat mempengaruhi jenis ban yang dipilih pembalap. Sejujurnya pada 2020 ini, Anda tidak akan tahu apa yang akan Anda temukan sampai masuk ke lintasan. Bannya berbeda dalam segala hal, termasuk cuaca. Semuanya bisa berubah di semua lintasan. Ujar Dovizioso dikutip dari GP1. Joan Mir berhasil memenangi balapan MotoGP Eropa 2020 di sirkuit Ricardo Tormo Valencia, Spanyol. Saat balapan dimulai, Pol Espargaro berhasil memimpin balapan diikuti dua rider Suzuki, Alex Rins dan Joan Mir. Alex Rins berhasil mengambil alih posisi Pol Espargaro untuk memimpin balapan. Bahkan dua Suzuki berhasil menempati urutan 1 dan 2 ketika Mir berhasil menyusul Pol Espargaro pada putaran keempat. Nasib malang kembali dialami Valentino Rossi. Dirinya mengalami masalah teknis pada putaran kelima dan gagal melanjutkan balapan. Francisco Bagnaia dan Cal Crutchlow mengalami kecelakaan individu. Memasuki putaran ke-15, Maverick Viñales dan Quartararo berada di urutan ke-14 dan 15. Quartararo berhasil menempati posisi 15 besar setelah diuntungkan dengan masuknya Tito Rabat ke pit stop dan gagal melanjutkan balapan. Sementara itu, Mir berhasil mengambil alih posisi Rins untuk menduduki urutan pertama. Situasi tersebut terjadi pada tikungan ke-11. Keunggulan Mir terus berlangsung hingga akhir balapan. Ini merupakan kemenangan perdana Joan Mir di MotoGP dan di musim ini. Posisi Joan Mir kian kukuh dan mendekatkan diri dengan titel juara dunia MotoGP 2020. Berkat kemenangan ini, Mir berhasil mengumpulkan 162 poin. Dirinya memiliki jarak yang besar dengan pesaing terdekatnya Fabio Quartararo, yakni 37 poin.
Meski hanya membawa pulang 2 poin dari MotoGP Eropa, Quartararo masih bertahan di urutan kedua dengan koleksi 125 poin. Quartararo memiliki poin yang sama dengan pembalap Suzuki Alex Rins. Pembalap berpaspor Spanyol itu finish di urutan kedua MotoGP Eropa dan total telah mengemas 125 poin. Pada urutan keempat, ada nama pembalap Monster Energy Yamaha, Maverick Viñales. Ia harus puas turun 1 posisi setelah finish di urutan ke-13 dan kini mengkoleksi total 121 poin. Berikut klasemen sementara MotoGP 2020. Luca Marini merasa senang karena akan naik kelas ke MotoGP pada musim 2021. Rasa bahagianya semakin bertambah karena akhirnya ia akan balapan bersama sang kakak Valentino Rossi. Luca Marini akhirnya bisa mewujudkan mimpinya untuk naik kelas ke MotoGP mengikuti jejak sang kakak. Bahkan kebahagiaan Marini semakin lengkap karena ia akan balapan bersama dengan Valentino Rossi yang masih akan tampil di MotoGP pada musim depan. Saya belum berbicara dengan Valentino karena ia ada di rumah dan di tempat isolasi, jadi saya tidak bisa melihatnya. Balapan di MotoGP selalu menjadi impian saya. Kemudian ketika saya bisa melakukan ini bersama dengannya, ini akan menjadi lebih baik. Ungkap Marini dikutip dari GP One. Valentino Rossi memberi tanggapan soal kabar Luca Marini yang telah dipastikan akan ambil bagian dalam kejuaraan dunia MotoGP 2021. Marini akan bergabung bersama tim Reale Avintia Ducati menggantikan Tito Rabat. Marini akan bertandem dengan rivalnya di Moto2, yakni Enea Bastianini. Rossi yang mengetahui kabar ini mengaku begitu senang. Terlebih, Rossi mengetahui betul keinginan besar Marini untuk bisa tampil di kelas MotoGP. Saya sangat senang untuknya. Semua pembalap punya impian untuk balapan pada MotoGP dan dia akan melakukannya dengan Ducati dan motor yang bagus. Dia selalu mengatakan bahwa bisa balapan dengan saya adalah mimpinya dan saya senang kami akan melakukannya pada MotoGP. Jelas Rossi dilansir GP One. Andrea Dovizioso mengaku sudah melakukan pembicaraan dengan Honda untuk mendapatkan tempat sebagai test rider di MotoGP 2021. Bahkan dalam waktu dekat ia sudah siap terbuka dengan segala hal tentang masa depannya. Sudah ada negosiasi dengan Honda, kami membicarakannya selama beberapa minggu. Ungkap Dovizioso dikutip dari GP One. Dovizioso pun mengatakan bahwa ia akan segera mengumumkan masa depannya setelah mendapatkan keputusan. Kami membicarakan beberapa hal. Terus terang, saya akan berbicara tentang masa depan saya sebentar lagi. Tambah Dovi dari GP One. Pembalap Red Bull KTM, Pol Espargaro, meraih hasil positif saat mengaspal di seri ke-12 musim ini. Pol sukses merebut podium ketiga pada balapan yang berlangsung di sirkuit Valencia tadi malam. Walaupun posisinya akhirnya direbut oleh duo rider Suzuki, Pol tetap mengaku puas dengan hasil yang diraihnya. Rider asal Spanyol itu juga mengatakan rencananya berjalan sempurna di MotoGP Eropa 2020. Ya, saya puas dan bahagia. Rencana kami berjalan dengan sempurna. Hasil ini amat penting dan menjadi bukti kalau kami mampu bersaing dengan tim pabrikan lain di musim ini. Ujar Pol dilansir dari laman Speedweek. Menanggapi hasil positif yang diraih Joan Mir pada MotoGP Eropa, dirinya menilai bahwa kemenangan yang diraihnya datang pada waktu yang tepat. Kemenangan di MotoGP Eropa 2020 bisa dibilang sebagai ajang pembuktian Mir bahwa ia benar-benar layak menjadi kandidat juara dunia. Ini luar biasa, saya tidak memiliki kata-kata untuk menggambarkan momen ini. Ini sangat luar biasa. Kemenangan datang pada waktu yang tepat. Ujar Mir dilansir dari Speedweek. Menurut Mir, perasaan dan pikiran yang positif membuatnya bisa tampil maksimal dalam balapan akhir pekan. Kini dengan menyisakan 2 seri balapan lagi, Mir pun menjadi kandidat terkuat juara dunia MotoGP 2020. Valentino Rossi mengaku begitu kecewa dengan hasil MotoGP Eropa 2020. Juara dunia 9 kali itu hanya bisa melaju sampai lap kelima. Motor redaktor mengalami kerusakan mesin ketika memasuki tikungan keempat. Tak ayal, Rossi pun berhenti di tengah balapan. Akibat kejadian ini, Rossi begitu kecewa dengan Yamaha karena dianggap tak bisa mengembangkan motor dengan baik. Rossi bahkan dengan tegas meminta Yamaha untuk meniru Suzuki dalam mengembangkan motor balapnya.
Saya ingin menyelesaikan balapan. Saya memiliki start yang bagus, tetapi pada tikungan keempat, motor berhenti. Saya tidak berpikir mesinnya rusak. Saya pikir ini masalah kelistrikan. Jelas Rossi dikutip dari Tutto Motori Web. Fabio Quartararo gagal mendulang hasil maksimal di MotoGP Eropa 2020. Pembalap Petronas Yamaha SRT itu malah membuat kesalahan dan crash di tikungan 8 lap pertama. Ban motor Quartararo kehilangan cengkraman hingga jatuh bersama dengan Alex Espargaro meski tak ada kontak antara keduanya. Quartararo memang bisa melanjutkan balapan bahkan finish. Melihat ke belakang, Fabio Quartararo menyesal melihat performanya yang angin-anginan di musim ini. Selain 3 kemenangan yang ia raih, tak ada lagi podium yang diraih di 9 seri lainnya. Sangat menyakitkan karena bagi saya dan konsekuensi yang kami tanggung dengan performa motor kami. Saya tak senang dengan musim saya kali ini, kata Quartararo dikutip dari Autosport. Hukuman 4 tahun yang dijatuhkan terhadap Andrea Iannone membuat CEO Dorna Sport Carmelo Ezpeleta begitu geram. Orang penting dalam penyelenggaraan MotoGP itu tidak habis pikir mengapa hukuman malah bertambah berat setelah mengajukan banding. Badan Anti Doping Dunia mengajukan banding kepada Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional atau CAS. Mereka mendesak agar CAS menambah hukuman dari 18 bulan menjadi 4 tahun. Kekesalan Ezpeleta diarahkan kepada FIM karena mengizinkan badan lain mengajukan banding untuk menambah hukuman. Ia menilai Andrea Iannone sangat tidak pantas mendapat perlakuan seperti ini. Mengapa menambah durasi hukuman dari 4 tahun dari sebelumnya 18 bulan? Saya benar-benar tidak mengerti mengapa FIM menerima begitu saja ada badan lain melakukan intervensi untuk memperpanjang hukuman. Saya bersimpati kepada Andrea. Dia benar-benar tidak pantas diperlakukan seperti ini, ujar Carmelo Ezpeleta dikutip dari Corse di Moto. Valentino Rossi meraih hasil buruk saat mentas di MotoGP Eropa 2020. Rossi gagal finish setelah mengalami masalah teknis pada YZR-M1 miliknya. Namun, The Doctor mengatakan saat ini dirinya hanya ingin fokus untuk menutup musim dengan hasil yang lebih baik. Kami kesulitan dengan grip minggu lalu, jadi itulah yang kami akan fokuskan untuk ditingkatkan, ujar Rossi dilansir dari Tutto Motori Web. Berbicara mengenai hasil balapan, Rossi sendiri sudah memprediksi bakal kesulitan di sirkuit Valencia. Terlebih, ia juga sempat absen pada 2 seri sebelumnya. Kami tahu ini tidak akan mudah ketika Anda kembali ke lintasan setelah melewatkan beberapa balapan, jelas bukan perkara mudah. Tetapi performa motor juga tidak buruk, tambah Rossi dari Tutto Motori Web. Pembalap Suzuki X-Star Joan Mir tinggal selangkah lagi menjuarai MotoGP 2020. Ia akan menjadi juara asal memenangkan balapan MotoGP Valencia 2020 yang berlangsung di sirkuit Ricardo Tormo Minggu 15 November 2020. Meski saat ini dirinya bersaing dengan Rins, Mir mengaku senang ada rekan setimnya dalam perebutan gelar juara MotoGP 2020. Menurut Mir, itu menunjukkan bahwa Suzuki bekerja sangat baik pada musim ini. Sungguh perasaan yang luar biasa bisa memimpin kejuaraan dan memiliki Alex Rins di posisi kedua. Tim ini melakukan pekerjaan yang luar biasa, kata Mir dikutip dari laman resmi Suzuki. Selain memenangkan balapan, Mir bisa menjuarai MotoGP 2020 dengan 2 skenario lain. Pertama, jika Rins atau Quartararo menang pada akhir pekan ini, Mir minimal harus finish ketiga. Skenario kedua, jika Quartararo atau Rins finish kelima, Mir akan tetap menjuarai MotoGP 2020 meski gagal finish. Mir punya banyak cara untuk menjuarai MotoGP 2020, tetapi yang teraman baginya adalah dengan memenangkan balapan akhir pekan ini. Jorge Lorenzo meragukan Marc Marquez bisa kembali ke performa terbaiknya setelah pulih 100% dari cedera patah lengan kanannya. Namun, Lorenzo tidak menutup kemungkinan Marquez akan kembali menggila seperti sebelum cedera parah yang dialami Marquez. Akan tetapi, tidak ada jaminan bahwa Marquez akan kembali ke performa terbaik pada musim depan. Lorenzo menilai cedera berat musim ini mempengaruhi pola pikir Marquez. Dirinya mengatakan ada potensi Marquez kembali ke performa terbaik atau bahkan sebaliknya. Untuk pembalap sekompetitif Marc, secara mental cedera ini akan memberi pengaruh pada pola pikirnya. Tetapi semua akan terlihat saat dia kembali. Saya tak tahu apakah pengaruhnya negatif atau positif. Kita lihat saja nanti di masa depan, ujar Lorenzo dilansir dari laman GP1. Kepala tim Petronas SRT, Razlan Razali, tidak sabar menanti MotoGP 2021.
Sebab ia akan bekerja sama dengan Valentino Rossi yang bergabung dari tim induk mereka, Monster Energy Yamaha. Kedatangan Rossi wajar disambut gembira oleh Razali karena pembalap asal Italia itu adalah legenda hidup MotoGP. Razali pun berharap agar Rossi bisa kompetitif di musim depan. Rossi sejatinya butuh dukungan penuh dari Petronas SRT. Jika Petronas SRT tidak dapat memenuhi keinginan Rossi, ada kemungkinan performa The Doctor akan sama seperti musim ini. Kami sangat senang memiliki Valentino Rossi di tim, pembalap yang ingin dimiliki tim manapun. Kami ingin Valentino menjadi kompetitif dan kami menghargai kepercayaan yang dimilikinya pada kami. Ujar Razlan Razali dikutip dari Tutto Motori Web. Kabar baik yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Valentino Rossi dikonfirmasi negatif COVID-19 dan bisa turun mengaspal pada MotoGP Valencia 2020 akhir pekan ini. Hal itu diperkuat dengan hasil tes yang dilakukan 2 kali pada 11 dan 12 November 2020 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya, Valentino Rossi dikabarkan kembali dinyatakan positif COVID-19 usai menjalani tes PCR pada Selasa 10 November 2020. Dokter lantas menyarankan agar Rossi menjalani tes PCR sekali lagi pada Rabu dan Kamis. Beruntung, hasil 2 tes itu ternyata negatif sehingga Rossi bisa ikut balapan. Hasil dari tes pertama ini baru terungkap sehari setelahnya dan dilaporkan positif dengan kandungan virus sangat sedikit. Pagi ini, Rossi mengikuti tes PCR ketiga di rumah dan kemudian pergi ke Valencia, Spanyol. Hasilnya sekali lagi negatif, sehingga Rossi diizinkan untuk bergabung dengan tim Monster Energy Yamaha dan mengambil bagian dalam pekan balapan MotoGP Valencia 2020. Bunyi pernyataan di laman resmi MotoGP. Pembalap tim KTM Tech3, Iker Lecuona, bakal mengikuti jejak Valentino Rossi di MotoGP Valencia 2020. Jejak tersebut berkaitan dengan comeback atau kembalinya lagi ke pentas MotoGP usai menjalani karantina mandiri akibat virus corona. Sang manajer tim Hervé Poncharal telah mengkonfirmasi langsung kabar tersebut. Ia mengatakan bahwa Lecuona akan ambil bagian mulai sesi latihan bebas ketiga MotoGP Valencia 2020 yang digelar pada Sabtu 14 November 2020. Otoritas Andorra telah mengkonfirmasi kepada Iker Lecuona bahwa jika tesnya minggu ini negatif, dia akan diizinkan untuk membalap lagi. Dia pergi dari Andorra ke Valencia pada Sabtu. Ujar Poncharal dikutip dari Tutto Motori Web. Performa apik Joan Mir pada tahun keduanya di MotoGP menginspirasi Alex Marquez. Dirinya mengakui apa yang dilakukan Joan Mir pantas dijadikan contoh ketika dirinya memasuki tahun kedua pada kejuaraan dunia MotoGP 2021. Menurutnya, Joan Mir begitu pintar karena mampu memanfaatkan situasi yang aneh pada kejuaraan dunia MotoGP 2020. Dia sangat pintar dengan memanfaatkan semua kesempatan di tahun yang aneh ini, dengan jumlah balapan yang lebih sedikit, hanya balapan di Eropa, dan dengan cederanya Marc Marquez. Papar Alex Marquez dilansir dari Motorsport. Alex Marquez sendiri musim depan tidak akan membela tim pabrikan Repsol Honda. Dirinya dipindahkan oleh Honda Racing Corporation untuk membalap bersama tim satelit LCR Honda pada kejuaraan dunia MotoGP 2021-2022. Valentino Rossi memandang Franco Morbidelli sebagai salah satu lawan yang wajib diwaspadai pada musim depan. Sebab Morbidelli tampil begitu kompetitif pada musim ini. Morbidelli terus menunjukkan penampilan apik dan cukup konsisten di sepanjang MotoGP 2020. Morbidelli pun berpeluang besar menyandang status runner-up di MotoGP 2020. Dengan kemenangan yang diraih di Valencia, dirinya kini menduduki posisi kedua di klasemen sementara. Rossi pun menilai sosok Morbidelli akan menjadi masalah bagi segelintir pembalap di musim depan. Dia berhasil bereaksi terhadap tekanan yang diberikan kepadanya tahun lalu oleh Quartararo dengan menjadi lebih kuat. Saya pikir dia akan menjadi masalah bagi semua orang pada tahun depan. Ujar Rossi dikutip dari GP1. Mantan pembalap tim Aprilia Gresini, Loris Reggiani, terkejut dengan pencapaian manis Joan Mir hingga menjadi juara dunia MotoGP 2020. Sebab ia menjadi salah satu pihak yang sempat mempertanyakan langkah Suzuki mendatangkan Mir pada musim lalu. Reggiani mengakui keputusan Suzuki kala itu untuk mendatangkan Joan Mir membuat banyak orang keberatan. Sebab di kelas Moto2 sendiri, Mir belum banyak mendapatkan pengalaman. Tetapi kejutan besar diberikan Mir di MotoGP 2020. Dia tampil cepat dan begitu konsisten hingga akhirnya merebut gelar juara dunia MotoGP 2020. Suzuki berhutang motornya kepada Brivio yang memilih pembalap dan melakukan segalanya. Ketika Mir direkrut, banyak orang termasuk saya keberatan dengan pilihan ini. Pada akhirnya kami semua berubah pikiran. Ujar Reggiani dikutip dari Tutto Motori Web.
Joan Mir menilai Marc Marquez kehilangan gelar juaranya di MotoGP karena kesalahan sendiri. Sebab Marquez mengambil resiko besar di awal musim yang akhirnya memberi dampak besar terhadap fisiknya. Sejatinya Marquez bisa menghindari kondisi cedera yang lebih parah jika memilih rehat beberapa hari atau pekan dan comeback saat sudah pulih. Karena itu, Mir menilai bahwa Marquez kehilangan kesempatan menjuarai MotoGP 2020 karena kesalahannya sendiri. Pernyataan ini disampaikan Mir usai berhasil merebut gelar juara MotoGP 2020. Ia memanfaatkan dengan baik kesempatan untuk merebut gelar juara kala tak adanya kehadiran Marc Marquez yang menjadi rival terberat. Jika Marc Marquez tidak ada di sini, itu bukan karena dia diculik. Saya tidak pergi ke rumahnya dan dia menghilang. Marc selama balapan pertama mengambil risiko untuk menang. Dia membuat kesalahan dan itu membuatnya kehilangan musim ini. Ujar Mir dikutip dari Tutto Motori Web. Fabio Quartararo mengakui ketangguhan dari Franco Morbidelli di MotoGP 2020. Menurutnya, Morbidelli telah menunjukkan bisa tampil jauh lebih kuat dari dirinya. Quartararo sendiri tak tinggal diam melihat kondisi ini. Ia memastikan akan bekerja lebih keras lagi di pentas MotoGP agar tak tertinggal dari rekan setimnya tersebut. Franco sekarang lebih cepat dan telah mengambil langkah maju. Kemenangan dan podiumnya membuktikannya. Dia pantas mendapatkannya. Di sisi lain, saya harus bekerja lebih keras karena terlepas dari 3 kemenangan saya tidak senang dengan musim ini. Ujar Quartararo dikutip dari Tutto Motori Web. Sejatinya, Quartararo juga tampil apik di musim ini. Ia pun telah meraih 3 kemenangan. Sayang, di balapan lainnya, penampilan Quartararo terlihat begitu buruk hingga akhirnya dia harus melepas gelar juara untuk Joan Mir. Aprilia dikabarkan tengah melirik talenta berpengalaman dari World Superbike, yakni Cas Davis. Davis terlempar dari line-up pembalap Factory World Superbike Ducati tahun 2021. Cal Crutchlow yang mundur sebagai pembalap musim 2021 membuat line-up MotoGP sementara ini tidak memiliki pembalap asal Inggris. Kehadiran Davis diperkirakan akan berdampak buat MotoGP. Dorna Sport saat ini memiliki kontrak hak siar dengan TV berbayar yakni BT Sport dengan detail perjanjian menjamin 1 pembalap MotoGP asal Inggris per musim. Ditambah pembalap Inggris di 2 kelas yang lebih kecil, yaitu John McPhee di Moto3 dan Sam Lowe serta Jack Dixon di Moto2. Jika benar Davis bisa merapat dengan Aprilia, tentu ini sedikit banyak akan membantu MotoGP untuk tetap memperoleh magnet penonton dari Britania Raya. Kecelakaan hebat yang menimpa Alex Marquez pada sesi kualifikasi MotoGP Valencia 2020 berdampak hingga balapan. Pembalap tim Repsol Honda itu menyebut lengan kirinya seakan tertidur sejak putaran ke-8 hingga bendera finish dikibarkan. Beruntung, adik dari Marc Marquez itu masih bisa mengikuti balapan sepanjang 27 putaran. Sayangnya, kondisi sirkuit Ricardo Tormo yang berat membuatnya kesulitan, sebab sirkuit tersebut memiliki lebih banyak tikungan ke kiri. Sulit sejak pemanasan, terutama sejak kecelakaan itu. Jadi hal terpenting adalah menyelesaikan balapan untuk membangun sedikit rasa percaya diri karena setelah 3 kecelakaan beruntun. Selain masalah ban, tangan kiri saya tertidur dari putaran 8 atau 9. Jadi memang sulit untuk menyelesaikan balapan. Papar Alex Marquez dikutip dari Motorsport. Pembalap LCR Honda, Cal Crutchlow, menyatakan Marc Marquez Repsol Honda adalah sosok terkuat di lintasan. Akan tetapi, Crutchlow menilai ada pembalap yang bisa menandingi Marquez, yaitu Jack Miller. Saat Marquez kembali balapan di MotoGP 2021, Crutchlow menilai Miller bisa menandinginya. Sebab Miller memiliki bakat, kecepatan, dan kemampuan alami yang cukup menyaingi Marquez. Siapa yang bisa mengalahkan Marc? Jika Anda melihat keseluruhan grid, bakat, kecepatan, dan kemampuan alami mengendarai motor apapun, saya pikir Jack Miller adalah satu-satunya yang dapat menantang Marquez. Kata Crutchlow dikutip dari Tutto Motori Web. Meski Crutchlow menyebut nama Miller, para pecinta MotoGP sepertinya lebih ingin melihat persaingan Marquez dengan sang juara musim ini, Joan Mir. Sebab Mir menjadi juara ketika Marquez absen selama hampir 1 musim penuh. Manajer tim Suzuki, David Brivio, sudah bekerja bersama dengan sejumlah pembalap top di MotoGP yang akhirnya meraih kesuksesan. Beberapa di antaranya ialah Valentino Rossi dan Joan Mir. Dalam kerjasamanya dengan 2 nama tersebut, keduanya sama-sama bisa merebut gelar juara MotoGP. Namun Brivio mengaku adanya perbedaan dalam menangani Rossi dan Mir. Untuk Rossi, Brivio merasa Rossi sudah punya modal besar untuk menjadi sukses. Sebab saat datang ke Yamaha, The Doctor sudah merebut gelar juara di beberapa kelas. Jadi Brivio merasa tak sulit untuk membentuk Rossi menjadi pembalap sukses.
Ketika saya mulai bekerja dengan Valentino Rossi, saya pikir dia sudah menjadi juara dunia 5 kali. Jadi dia sudah menjadi pembalap yang dewasa. Ujar Brivio dikutip dari Autosport. Kondisi berbeda dialami oleh Joan Mir. Dia datang ke Suzuki sebagai pembalap debutan dan belum memiliki pengalaman besar untuk merebut gelar juara di ajang MotoGP. Joan Mir dia datang sebagai rookie. Tapi yang pasti, Joan punya tekad yang kuat. Misalnya di latihan bebas 3 di Valencia, kami berada di luar 10 besar untuk kualifikasi 2, dan di latihan bebas 3, dia harus mengalami kondisi rumit, tapi dia menyelesaikannya. Tambah Brivio dari Autosport. Perasaan campur aduk tengah dirasakan Andrea Dovizioso jelang menjalani balapan terakhirnya dengan Ducati. Ada perasaan sedih, namun Dovizioso juga punya hal positif dari perjalanannya di musim terakhir bersama Ducati. Balapan di MotoGP Portugal 2020 akan menjadi yang terakhir dijalaninya di seri MotoGP. Kini Dovi masih punya peluang untuk menyabet status runner-up. Jika kembali merebutnya, ini akan menjadi keempat kalinya secara beruntun. Tidak menyenangkan mengakhiri petualangan saya dengan Ducati seperti ini. Tapi di akhir musim ini, meski tanpa menunjukkan kecepatan yang bagus, saya masih berjuang untuk posisi kedua. Ini akan sulit, tapi setidaknya saya memiliki mentalitas yang baik hingga akhir. Ujar Dovizioso dikutip dari Tutto Motori Web. Pengakuan manajer tim Suzuki X-Star David Brivio tentang kedekatan Joan Mir dengan Honda benar adanya. Hal itu dibenarkan manajer pribadi Joan Mir, Paco Sanchez. Pertemuan dengan David Brivio lantas meyakinkan Joan Mir untuk bergabung dengan Suzuki X-Star. Paco Sanchez membenarkan jika Joan Mir sangat yakin dengan proyek yang dibangun Suzuki X-Star. Keyakinan itu membuatnya berani memutuskan segala hubungan dengan Honda. Saya merasa bisa menjadi juara dunia dengan mereka. Dengan Honda itu sudah menjadi sebuah keharusan. Bersama dengan Suzuki, saya akan menjadi legenda. Ujar Paco Sanchez menirukan ucapan Mir dikutip dari Corsi Moto. Paco Sanchez lantas membandingkan pencapaian Joan Mir dengan Marc Marquez. Menurutnya, Marquez baru bisa menjadi juara dunia MotoGP 6 tahun setelah berkarir di dunia balap motor. Sementara Joan Mir hanya butuh 5 tahun sejak memasuki kejuaraan dunia. Cal Crutchlow memang resmi menjadi test rider untuk Yamaha di musim depan. Namun sebelum resmi menerima pinangan Yamaha, ia mengakui jika HRC begitu kukuh mempertahankannya. Berbagai tawaran diajukan agar pria berusia 35 tahun itu tetap di bawah bendera HRC. Namun pada akhirnya upaya tersebut pun gagal. Rencana HRC memang mengarah untuk menjadikan saya pembalap cadangan. Saya menyukai Alberto Puig. Saya selalu katakan dia punya dampak yang besar terhadap kontrak saya di Honda. Dia selalu mendukung dan menahan saya. Dia sangat apa adanya. Ujar Cal Crutchlow dikutip dari Speedweek. Bergabungnya Cal Crutchlow ke Yamaha disambut baik oleh Maverick Viñales dan Fabio Quartararo. Sebab Yamaha bisa memanfaatkan pengetahuan sang pembalap tentang seluk-beluk motor RC20 Free untuk diaplikasikan ke YZR M1. Pada MotoGP musim ini, tim terbaik sudah dipastikan menjadi milik Suzuki X-Star. Sementara untuk tim satelit terbaik 2020, sudah jelas diraih Petronas Yamaha SRT. Ini artinya MotoGP seri final di Portugal 2020 akan jadi medan perang terakhir sebagai penentu gelar yang cukup bergengsi, yakni juara konstruktor atau pabrikan terbaik 2020. Jelang seri terakhir di Portimao, Portugal saat ini hanya menyisakan 3 pabrikan yang bersaing menjadi pabrikan terbaik di MotoGP 2020, yakni Suzuki, Ducati, dan Yamaha. Suzuki dan Ducati sama-sama mengkoleksi 201 poin. Suzuki berada di tempat teratas karena lebih banyak menghasilkan podium 2, yakni sebanyak 4 kali dibandingkan Ducati yang baru 3 kali menghasilkan podium 2. Yamaha berada di posisi ketiga dengan jarak 13 poin dari Suzuki dan Ducati. Jika Suzuki merebut gelar juara konstruktor atau pabrikan terbaik, ini akan menjadi yang pertama kalinya buat mereka sejak 1982, serta kesempatan untuk meraih Triple Crown. Namun jika Ducati yang merebut gelar juara konstruktor di musim ini, itu akan jadi kedua kalinya setelah zaman Casey Stoner di 2007. Untuk Yamaha, yang jika merebut gelar juara konstruktor 2020, itu akan menjadi yang ke-6 kalinya di era MotoGP 4 tak. Pembalap penguji KTM Mika Kallio tak terima jika kemajuan pesat pada motor balap timnya dinilai tercipta hanya karena peran Dani Pedrosa. Menurutnya ada sejumlah sosok lain yang juga memegang peranan penting dalam kemajuan tersebut, termasuk dirinya.
Kallio sendiri diketahui sudah mengemban tugas sebagai test rider KTM sejak 2016, jauh sebelum Pedrosa datang. Semasa hanya Kallio yang menjadi test rider, motor KTM diketahui tak menunjukkan peningkatan besar. Perkembangan pesat baru bisa tercipta saat Pedrosa datang. Namun Kallio tak sepenuhnya setuju dengan pandangan tersebut. Dirinya dan beberapa test rider lain yang datang sebelum Pedrosa dinilai turut punya andil dalam kemajuan saat ini. Jelas bagi saya bahwa jika motor balap KTM mengalami peningkatan, maka itu adalah berkat Dani Pedrosa. Tapi kita tahu ada banyak orang yang juga telah bekerja dalam pengembangan motor KTM. Ujar Kallio dikutip dari Toto Motori Web. Fabio Quartararo kini tengah menikmati masa liburannya usai jadwal balapan yang padat di MotoGP 2020. Selama masa liburan ini, ia punya keinginan mengunjungi beberapa tempat wisata, salah satunya adalah Pulau Bali. Quartararo sendiri pernah mengunjungi Bali pada Oktober 2019 lalu. Dirinya memutuskan untuk mengunjungi Pulau Dewata bersama kawan-kawan dan anggota tim Petronas Yamaha SRT. Liburan itu dilakukan usai menjalani balapan MotoGP di sirkuit Buriram, Thailand. Momen liburannya kala itu turut diabadikan dalam foto yang diunggah pada akun Instagram pribadinya. Kini momen liburan itu kembali dikenang oleh Quartararo. Ia punya harapan untuk bisa kembali berlibur di Pulau Bali. Hal itu tampak dari unggahan terbaru Quartararo di Instagram bahwa saya kembali, #Bali 2019, tulis Quartararo dalam postingannya. Sempat menyindir gelar juara milik Valentino Rossi, kini ayah Jorge Lorenzo, Chico Lorenzo, meragukan kualitas juara dunia MotoGP 2020, Joan Mir. Dirinya ragu jika Mir bisa terus mempertahankan statusnya pada musim-musim mendatang. Chico ragu Joan Mir bisa mempertahankan gelar juara lantaran tak adanya sang pesaing terberat, yakni Marc Marquez. Saya ingin dia menjadi juara yang hebat, tapi saya ragu, musim ini tidak ada Marquez sebagai pesaing yang kuat, ujar Chico dikutip dari Pedok GP. Melihat persaingan yang kian ketat, Chico merasa Mir perlu meningkatkan kemampuannya jika ingin terus berjaya. Apalagi selama ini Mir belum pernah menyegel pole position dalam balapan di MotoGP. Tahun ini sangat kacau dengan banyaknya pembalap yang meraih kemenangan. Masalah terbesar Mir adalah tidak mendapat pole position. Ia tidak ada di barisan depan grid start dan dia hanya menyentuh baris kedua 4 kali. Tambah Chico dari Pedok GP. Penampilan buruk Valentino Rossi di musim 2020 kali ini dispekulasikan menjadi alasan dirinya akan pindah untuk bergabung bersama Suzuki pada musim 2022. Hal ini bisa terjadi jika performa motor Yamaha YZR M1 tidak ada perubahan yang mencolok. Valentino Rossi bukan pertama kali mengeluh soal performa Yamaha M1 dibanding motor rival sejak 2017 silam. Masalah grip ban belakang, pembenahan ECU, sampai top speed jadi komentar Rossi. Terbukti hingga MotoGP 2020, Rossi melihat masalah motor Yamaha tetap berkutat di hal yang sama. Melihat performa motor Suzuki yang sukses di musim ini bersama Joan Mir, rasanya Rossi tidak salah untuk mempertimbangkan motor GSX-RR jadi motor andalan berikutnya. Selain itu, kontrak Rossi bersama Petronas Yamaha SRT hanya 1 tahun saja. Namun, Rossi tetap menjadikan MotoGP 2021 nanti sebagai patokan penting. Dirinya akan mempertimbangkan segala hal, mulai dari apakah dirinya masih kompetitif di MotoGP. Rossi juga akan melihat apa ada perubahan di motor Yamaha M1. Paling tidak, Valentino Rossi paham jika MotoGP musim ini adalah musim terburuk sepanjang karirnya berlaga di kelas Premier. Berikut daftar performa Valentino Rossi sejak tampil di kelas Premier pada tahun 2000. Potensi absennya Marc Marquez pada beberapa rangkaian balapan awal MotoGP 2021 membuat Takaaki Nakagami kecewa. Meski dirinya akan diandalkan HRC untuk pengembangan motor saat pramusim, Taka mengaku kurang senang. Marquez sendiri belum diketahui pasti kapan akan kembali ke lintasan. Ada kemungkinan dirinya masih menepi saat tes pramusim MotoGP 2021 pada Februari mendatang. Hal itu membuat Takaaki Nakagami kecewa. Saya sudah membaca berita tentang Marc dan benar-benar kecewa untuk itu. Saya kira dia sudah siap untuk kejuaraan dunia MotoGP 2021. Namun itu tampaknya sulit, ujar Nakagami dilansir dari Crash.
Andai Marc Marquez absen, maka tanggung jawab untuk mengembangkan motor jatuh ke pundak Nakagami. Hal itu mengingat dirinya adalah penunggang motor Honda dengan hasil terbaik pada MotoGP 2020. HRC yang telah kedatangan Pol Espargaro ke tim Repsol Honda dirasa masih belum bisa mengandalkannya sebagai acuan pengembangan motor. Penggemar MotoGP dibuat terkejut ketika Valentino Rossi memutuskan hengkang ke Yamaha pada awal musim 2004. Namun Alex Bridges menilai kepindahannya terasa wajar karena Honda memperlakukan The Doctor dengan buruk. Kepindahannya terbilang mengejutkan, sebab bersama Honda, Rossi bisa merebut 3 gelar juara dunia beruntun pada 2001, 2002, sampai dengan 2003. Kala itu Yamaha belum teruji di seri MotoGP, sehingga terbilang mengherankan mengapa sang juara dunia ingin hengkang. Kebenaran terungkap dari Alex Bridges, mekanik andalan Valentino Rossi sejak tahun 2000. Menurutnya, kepindahan itu tidak terhindarkan karena perlakuan buruk Honda sendiri terhadap mekanik dan pembalap. Kepindahan ke Yamaha adalah sebuah keputusan mudah. Kami mulai sedikit frustasi dengan Honda. Ketika pertama kali bergabung, kami merasa semua tim berjalan ke arah yang sama. Namun semakin lama terasa ada pemisahan, ujar Alex Bridges dimuat dari The Race. Adanya jarak antara mekanik dengan personel di garasi turut dirasakan Rossi. Rossi sempat sedikit tersinggung dengan pernyataan Honda yang mengklaim kesuksesannya selama ini terjadi karena kehebatan motor, bukan kemampuan rider. Sky Racing VR46 akhirnya resmi memperkenalkan livery motor mereka untuk musim 2021, termasuk livery motor milik Luca Marini yang akan menjalani debut di MotoGP. Perkenalan livery baru ini dilakukan di sela acara X Factor Italia yang disiarkan di Sky Uno. Rekan Marini di Esponsorama, Bastianini akan mengenalkan livery motor sesuai desain yang dirancang oleh Esponsorama Racing. Di sisi lain, Marini yang mengusung tim balap sang kakak, Valentino Rossi, akan tetap menggunakan livery yang didesain oleh tim Sky Racing VR46. Acara ini sendiri dihadiri oleh Marco Bezzecchi dan Celestino Vietti. Livery kedua tim tampak mirip, masih didominasi oleh warna hitam dengan goresan warna biru khas Sky sebagai sponsor utama. Pada sisi kanan dan kiri ekor motor, terdapat logo VR46 besar berwarna kuning. Nah, itulah tadi informasi seputar dunia MotoGP. Buat sobat MotoGP yang nggak mau ketinggalan informasi selanjutnya, jangan lupa like, share, dan subscribe. See you!